Ibu yang membanting anaknya hingga tewas di Jagakarsa terindikasi memiliki gangguan jiwa. Lantas bagaimana lingkungan sekitar atau orang terdekat bisa mencegah perilaku depresi yang cenderung bisa menyakiti? Kita bahas bersama psikolog klinis Ana Surti Aryani. Selamat petang, Mbak Ana. Selamat petang. Baik, Mbak Ana, ada informasi sudah ada riwayat gangguan kejiwaan ini. Bagaimana pencegahan yang bisa dilakukan oleh orang-orang di sekitar, keluarga terutama? Oke, baik. Apabila seseorang mengalami masalah gangguan kejiwaan, ya, maka orang di sekitarnya tuh memang perlu membantu agar individu ini bisa mendapatkan penanganan kesehatan jiwa. Misalnya dengan mencarikan profesional kesehatan jiwa yang bisa membantu ya, misalnya psikiater, psikolog klinis, perawat jiwa atau pekerja sosial. Nah, apabila ada obat yang harus diminum ya, atau hal tertentu yang disarankan untuk dilakukan oleh individu ini, orang di sekitarnya tuh bisa membantu mengingatkan melakukannya. Jadi tingkat keparahan gangguan kejiwaannya itu tidak bertambah. Selain itu supaya orang ini ya yang mengalami gangguan kejiwaan ini juga bisa tetap aman dan dia juga bisa mengamankan orang-orang di sekitarnya, misalnya anaknya. Nah, jadi memang tetap perlu dilakukan pencegahan agar tidak menjadi lebih parah. Hmm, Ini suaminya berproses hukum juga. Tentu siapa yang harus bisa mengawasi perilaku karena memiliki seorang balita, Mbak Ana. Ya, jadi memang suami yang diproses hukum ya atau bahkan di penjara ini memang bisa menjadi tekanan tambahan sebetulnya buat seorang istri atau ibu. Apalagi kalau dia juga mengalami masalah atau gangguan kejiwaan. Jadi bentuk tekanannya ya itu dari suami yang diproses hukum, misalnya adalah si ibu ini tidak mendapatkan bantuan untuk mengasuh anaknya dan jadi semakin sibuk ya. Lalu bisa juga dia mengalami masalah finansial tambahan karena tidak ada penghasilan dari si suaminya. Bisa juga karena dia mendapatkan stigma dari tetangga atau keluarga besar, misalnya mereka yang membicarakan si ibu ini gitu. Eh, Bisa juga dia sebetulnya mengalami kemarahan besar Oke. kepada suaminya, menyesal menikah dengan suaminya dan lain-lain. Nah, apabila si ibu ini tidak dapat mengatasi tekanan yang ada ya secara sehat, maka sebetulnya justru bisa memperparah masalah kejiwaan yang dialami Oke. oleh si ibu. Ini biasanya gejalanya hilang timbul atau bagaimana? Karena awalnya biasa gendong-gendong, tapi kemarin ada kejadian ya tega membanting anaknya. Itu bagaimana untuk mitigasinya, untuk pencegahannya? Oke, jadi memang kadang-kadang pada gangguan kejiwaan itu tidak selalu terus-menerus terlihat bermasalah. Ada masalah-masalah kadang-kadang dia cukup wajar gitu ya berinteraksi atau bergaul gitu dengan tetangganya. Tapi juga ada kadang-kadang momen-momen ketika ada kekambuhan yang terjadi. Hmm, Kekambuhan itu kadang-kadang bisa dilihat oleh orang lain atau bisa juga tidak terlihat. Namun ini akan lebih terlihat ketika hmm. kita bisa membantu gitu ya, ketika kita bisa bergaul dengan si orang ini gitu. Kita bisa Oke. melihat adanya perubahan perilaku, ada perubahan cara bicara, ada perubahan kemampuan berkonsentrasi gitu ya, apakah dia mau bergaul atau tidak mau gitu ya dengan orang lain, misalnya seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Ana Surti Aryani, psikolog klinis telah berbagi pandangan dalam program Kompas Petang sore hari ini.